Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari analisis kombinatorika. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengetahui apa itu kombinatorika. Jadi, kombinatorika itu adalah subbidang atau subhimpunan dari matematika diskrit. Nah, matematika diskrit itu apa? Matematika diskrit adalah matematika yang mencakup semua hal yang mempelajari objek yang dapat dipisah dan dihitung atau countable. Countable ini adalah lawan dari kontinu. Contohnya seperti teori himpunan, logika matematika, algoritma, kombinatorika, dan lain-lain. Lalu, apa bedanya kombinatorika dengan yang lain-lainnya? Jadi, kita berfokus pada kata kombina atau kombinasi. Jadi, kombinatorika ini berfokus pada kombinasi dan aransemen susunan dari struktur yang diskrit. Nah, dalam kombinatorika ini juga membahas kombinasi dan struktur diskrit, eksistensi, enumerasi, optimalisasi dari struktur yang diskrit, interkoheksi, generalisasi, dan relasi khusus antara beberapa struktur yang diskrit. Nah, setelah mengetahui apa itu kombinatorika, selanjutnya kita akan membahas analisis kombinatorika. Jadi, pada analisis kombinatorika ini adalah kita akan menganalisis permasalahan kombinatorika dan mendapatkan metode untuk menentukan solusinya. Nah, kita berfokus pada kata analisis. Kita menganalisis mengapa rumusnya bisa begitu, dan jadi kita bisa tahu dari mana asal mula rumus tersebut berasal, seperti pembuktian. Jadi pada analisis kombinatorika ini kita berfokus pada menganalisis suatu pembuktian. Saya akan menjelaskan yaitu tentang eksistensi, enumerasi, optimisasi, interkoneksi, dan generalisasi. Nah, jadi yang pertama yaitu eksistensi. Nah, eksistensi itu adalah menyusun anggota himpunan ke dalam pola yang memenuhi aturan tertentu. Nah, contohnya adalah apakah mungkin kita dapat menutup papan catur yang berukuran 7x7. Nah, jika itu mungkin, maka itu akan termasuk ke dalam eksistensi. Nah, yang kedua itu adalah enumerasi. Nah, enumerasi itu adalah suatu mengasumsikan susunan yang mungkin atau tepat sekian susunan yang akan terjadi. Kemudian itu adalah optimisasi. Nah, optimisasi itu adalah proses memilih elemen terbaik menurut suatu atau beberapa kriteria dari suatu himpunan berisi alternatif yang terjadi. Nah, yang keempat itu adalah interkoneksi. Adalah struktur diskrit yang memilih beberapa sifat atau misal banyaknya susunan atau sifat lainnya yang sesuai dengan struktur diskrit lainnya. Kemudian itu adalah generalisasi. Generalisasi itu adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian dari peluang. Nah, di sini saya akan memberi contoh itu tentang optimisasi. Nah, contoh dari optimisasi itu adalah jika kita membuat 6 buah bilangan dalam 3 susunan dengan tidak adanya angka 0. Jadi kita membuat 6 buah bilangan itu menjadi 3 susunan, yang 3 susunan itu tidak ada angka 0 di dalamnya. Dalam analisis kombinatorika juga dibahas kombinasi dan permutasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kombinasi. Kombinasi adalah aturan menyusun beberapa anggota dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Kombinasi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kombinasi pengulangan. Jika urutan tidak diperhatikan dan objek bisa dipilih lebih dari sekali, maka jumlah kombinasi yang ada adalah n ditambah r dikurang 1 faktorial diper dengan r faktorial dalam kurung n dikurang 1 faktorial sama dengan n tambah r kurang 1 diper dengan r sama dengan n tambah r kurang 1 diper dengan n kurang 1, di mana n adalah jumlah objek yang bisa dipilih dan r adalah jumlah yang harus dipilih. Pembagian yang kedua merupakan kombinasi tanpa pengulangan. Ketika urutan tidak diperhatikan, akan tetapi setiap objek yang ada hanya bisa dipilih sekali, maka jumlah kombinasi yang ada masalah yaitu C pangkat nr sama dengan n faktorial diper dengan r faktorial dalam kurung n dikurang 1 faktorial sama dengan n per r, di mana n adalah jumlah objek yang bisa dipilih dan r adalah jumlah yang harus dipilih.
Permutasi adalah susunan beberapa objek yang berbeda. Perhitungan banyaknya permutasi merupakan aplikasi aturan perkalian. Terdapat beberapa kasus permutasi. Yang pertama, permutasi sebagian. Yang kedua, permutasi lengkap. Yang ketiga, permutasi berulang. Yang ketiga, permutasi melingkar. Masing-masing memerlukan analisis yang berbeda-beda untuk mengetahui banyaknya susunan. Perhitungan permutasi yang lebih rumit tidak hanya didasarkan aturan penjumlahan dan aturan perkalian saja, namun memerlukan konsep kombinasi. Untuk permutasi sebagian, misalkan A adalah himpunan yang mempunyai n anggota yang berbeda dan bilangan caca yang kurang atau sama dengan n. Suatu permutasi R di antara n anggota A adalah susunan terurut R anggota A, atau suatu pengambilan R anggota A satu demi satu tanpa dikembalikan. Untuk membentuk susunan R anggota A dapat dibayangkan mempunyai R kotak yang diberi label 1, 2, dan 3 sampai seterusnya R. Selanjutnya, yang pertama, kotak 1 dapat diisi dengan salah satu N anggota A yang ada. Yang kedua, kotak 2 dapat diisi dengan salah satu N kurang 1 di anggota A yang tersisa. Ketiga, kotak 3 dapat diisi dengan salah satu N kurang 2 anggota A yang tersisa, dan seterusnya. Yang keempat, kotak R dapat diisi dengan salah satu N kurang R kurang 1 sama dengan N kurang R tambah 1 anggota A yang tersisa. Jadi, banyaknya susunan R anggota A mungkin adalah N kali N kurang 1 kali N kurang 2 dan seterusnya sampai N kurang R tambah 1. Notasi P, N, dan R digunakan untuk menyatakan di antara N objek yang tersedia. Jadi, P N sama dengan N kali N1 kali N kurang 2 sampai seterusnya kali N kurang R tambah 1. Kemudian, permutasi lengkap. Permutasi lengkap atau sering disebut permutasi tanpa keterangan lebih lanjut, yakni susunan semua objek yang tersedia. Misalkan, semua permutasi yang mungkin dari 3 huruf A, B, dan C adalah A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, dan C, B, A. Secara umum, permutasi N objek berbeda adalah N kali N kurang 1 kali N kurang 2 dan sampai seterusnya kali N kurang R tambah 1. N kali N kurang 1 kali N kurang 2 dan seterusnya kali 2 kali 1. Perkalian ini sering diberi notasi dengan N faktorial yang dapat didefinisikan N faktorial sama dengan kurawal 1, N sama dengan 0, N kurang 1 faktorial kali N sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dan sampai seterusnya kali N kurang 1 kali N. N lebih besar dari 0. Dengan menggunakan rumus 4 dan 3, kita dapat menggunakan atau menuliskannya sebagai berikut. P, N, dan N sama dengan N faktorial. P, N, dan R sama dengan N faktorial per N. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas analisis kombinatorik. Di sini, apabila kita memiliki suatu percobaan dan kita memiliki nilai n kecil yang bisa muncul dari percobaan tersebut, maka percobaan yang kita lakukan menghasilkan sebuah titik sampelnya. Dua hal yang perlu kita perhatikan
dalam melakukan analisis kombinasi notorik. Untuk yang pertama itu adalah dengan cara pengembalian. Dengan cara pengembalian yaitu mencacah titik sampel dengan rumus n pangkat k, yaitu jadi n pangkat k dengan syarat kemungkinan perbedaan yang tidak ada sampelnya. Untuk yang kedua itu tanpa pengembalian. Tanpa pengembaliannya itu harusnya memperhatikan urutan yang tidak diperhatikan, penggunaan rumus kombinasi, di mana rumusnya adalah kombinasi n pangkat k sama dengan n faktorial per k faktorial buka kurung n kurang k faktorial. Urutan yang diperhatikan menggunakan rumus mutasi, di mana mutasi n k sama dengan n faktorial per n kurang k faktorial. Itu cara yang berbeda untuk pemecahan titik sampel. Jadi rumus untuk menghitung sebuah peluang, maka apabila kita memiliki sebuah kejadian A yang terjadi pada ruang sampel omega besar, maka perhitungan kejadian dapat dihitung dengan rumus peluang A sama dengan jumlah kemungkinan peluang A per jumlah kemungkinan seluruh yang ada di ruang tersebut atau ruang sampel tersebut. Itu adalah rumus dari sebuah kejadian peluang A. Mungkin hanya sekian dari saya. Terima kasih.